modus di mencuri akun ya, akun WhatsApp. Akun WhatsApp, WhatsApp. Oke, akun WhatsApp. Jadi akun WhatsApp ini dicuri. Kenapa bisa dicuri? Pertama, dia bisa membaca OTP, one time password. Jadi one time password ini ngirimnya ke SMS yang ada di HP Android ya, karena ini APK ya, Android. Nah, OTP-nya bisa dicuri gimana caranya? Jadi dia itu mengirimkan pesan WhatsApp. Modusnya dia mengirimkan pesan WhatsApp ya. Dia mengirimkan pesan WhatsApp. Ada dua tipe. Yang pertama itu modusnya adalah undangan pernikahan. Yang kedua modusnya adalah kiriman paket. Nah, modus pertama dan kedua ini. Nah, kalau modusnya undangan, dia itu pura-pura gini. Halo, assalamualaikum, ini ada undangan pernikahan, silakan dilihat gambarnya. Padahal gambarnya atau undangannya itu filenya itu bentuknya APK, file.apk atau apk.apk. Nah, APK ini kalau diklik dia akan install. Tapi kalau HP Android itu biasanya ketika aplikasi itu di-download bukan dari Play Store, maka dia harus menonaktifkan sumber tidak aman. Itu harus dinonaktifkan dulu. Jadi kalau dia gaptek pas diklik 2 kali pasti gagal, nggak berhasil. Harus dinonaktifkan dulu. Tapi kalau orang yang agak-agak pinter, sedikit pinter, atau mungkin dia ngerti bahasa Inggris dikit-dikit gitu, dia bakal matiin itu. Dia bakal disable, keamanannya itu bakal di-disable dan terinstall aplikasinya. Kalau aplikasinya udah terinstall, nanti si hacker itu akan diberitahu ada orang yang install nih gitu kan. Dia ngirimnya via Telegram. Nah, nanti dia tahu HP yang install ini nomor HP-nya berapa yang ada WhatsApp-nya. Nomor HP yang ada WhatsApp-nya itu nanti di-loginin ke HP si penjahat tadi. Nah, penjahat tadi login terus kan ngirim tuh pesan OTP tadi. Pesan OTP-nya ngirim ke SMS ke HP-nya ini yang udah kena hack ini. Karena ada virus APK ini tadi, SMS HP itu SMS-nya bisa dibaca oleh si hacker. Jadi OTP-nya itu ngirim ke Telegram-nya si hacker gitu. Ya udah, ketika WhatsApp-nya udah dimasukin ke HP hackernya, OTP-nya bisa kebaca sama dia, dimasukin lah OTP-nya. Akhirnya WhatsApp-nya kena begal. Nah, kalau WhatsApp-nya udah kena begal, dia apain? Ya dia ngirim pesan-pesan kayak gitu lagi ke teman-teman kalian gitu. Terus berantai gitu. Terus apa untungnya? Ya, untungnya dapat nomor WhatsApp kalian semua gitu. Jadi HP kalian itu sama aja udah kena bobol gitu. Segala macam apa yang kalian lakukan di HP itu ketahuan gitu oleh si hacker. Ini modus pertama adalah undangan pernikahan ya. Dan modus yang kedua adalah kiriman paket. Nah, dia akan ngirim pesan gini kurang lebih. Pak, ini ada paket, silakan dilihat apakah ini paket Anda atau bukan gitu. Nah, lagi-lagi itu dalam bentuk file.apk atau .apk. Kalau orang awam pasti mengira itu adalah gambar gitu. Akhirnya diklik. Nah, sama mekanismenya. Kalau dia mau diinstal security-nya akan nolak. Cuman kadang-kadang sama kita dimatiin security-nya karena kita penasaran isinya apa gitu. Dikira gambar, ternyata adalah file virus tadi. Nah, kalau HP sudah kena kayak gini gimana ya gitu kan. Kalau HP sudah kena gini ya sebaiknya pertama yang harus kalian lakukan adalah satu, ya internetnya dimatiin. Internet HP dimatikan. Kenapa internet dimatikan? Kenapa internet HP-nya harus dimatikan? Satu, karena tapi kalau udah WhatsApp ya, internetnya nanti ya kita hapus dulu. Karena masalahnya ini WhatsApp-nya udah diambil orang gitu kan, WhatsApp. Yang pertama mungkin yang pertama sebelum kena ya, sebelum kena, sebaiknya kalian aktifkan autentikasi 2 langkah. Nah, jadi meskipun OTP-nya udah dapet, itu kalau mau masuk ke WhatsApp-nya pakai PIN. Nah, PIN-nya itu hanya ada di kepala. Jadi ada autentikasi itu ada banyak macam ya. Ada what do you have, what do you know. Nah, itu nggak usah gue jelasin. Tapi yang pertama adalah autentikasi 2 langkah itu ketika kalian sudah masuk pakai OTP WhatsApp tadi, ada autentikasi lagi yaitu dengan PIN. Jadi PIN-nya itu yang tahu hanya di kepala kalian. Jadi kalian harus memasukkan PIN dulu sebelum masuk. Nah, ini harus diaktifin supaya kalau kalian parahnya kalian kena ini, nah dia tetap nggak bisa masuk ke WhatsApp karena dia tidak tahu apa PIN-nya gitu ya. Nah, kalau udah kena ya yang pertama adalah kalian harus login WhatsApp kalian di HP kalian. Nanti dia ada WA atau ada SMS masuk OTP, masukkan OTP-nya. Nah, nanti biasanya setelah masukkan OTP, sama si hacker itu autentikasi 2 langkahnya udah diaktifin. Pasti dia udah mengaktifkan autentikasi 2 langkah. Apa yang terjadi? Kalian tidak bisa login. Tapi kalau kalian sudah memasukkan OTP ini, ketika ditanya PIN, udah. Langkah yang kedua adalah lepaskan kartu atau matikan internet HP. Kalau menurut saya sih lebih baik lepaskan kartu ya. Lepaskan kartu WA-nya. Jadi kartu yang di HP kalian itu dilepas aja supaya nggak ada SMS masuk. Kalaupun ada SMS masuk, itu taruhlah di HP ceng-cengko ya. Atau kalian bisa matikan internet, ya, matikan internet. Sebelum ada SMS OTP lagi, kalian harus matikan internet gitu. Nah, langsung kalian yang keempat adalah kunjungi
teman yang kalian anggap ngerti IT gitu ya. Itu aja sih tips dari saya ya. Semoga kalian bisa terhindar dari modus-modus pencurian identitas ini. Terima kasih, sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan autentikasi 2 langkah atau two-step verification. Nah, kenapa harus diaktifin two-step verification ini? Karena sekarang itu lagi musim atau lagi banyak orang yang mengirimkan virus lewat pesan WhatsApp. Tujuannya adalah untuk mencuri akun WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya dicuri nanti pura-pura modus-modus minjem uang dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya gitu. Jadi akun WhatsApp itu bisa dicuri oleh orang lain melalui OTP atau one time password yang dikirimkan via SMS. Nah, ketika OTP itu dicuri, dia bisa membaca SMS Anda. Jadi akun WhatsApp Anda bisa dimasukkan atau di-login dari HP lain atau dari device lain. Oke, cara aktifin verifikasi 2 langkah supaya aman gimana? Jadi two-step verification atau autentikasi 2 langkah itu digunain ketika kalian masuk ke WhatsApp itu harus pakai password. Nah, contoh ini ya. Ini ketika saya buka WhatsApp di sini. Nah, ini nggak ada pinnya, langsung masuk aja gitu. Jadi kalau si hacker itu bisa mencuri atau bisa login, bisa membaca OTP dan bisa masuk WhatsApp kalian pakai HP dia, nah itu bakal bisa langsung masuk aja gitu. Nah, gimana cara ngamaninnya? Ya ini, pakai two-step verification. Gimana caranya? Diklik di pojok kanan atas. Di sini. Nah, diklik, lalu pilih bagian setting atau pengaturan. Nah, setelah itu pilih yang bagian akun atau akun ya. Klik. Nah, terus di sini pilih yang two-step verification yang ini ya, atau atau verifikasi 2 langkah ya. Pilih yang two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Lalu di sini dipilih turn on ya, atau aktifkan atau hidupkan. Klik. Nah, kalian akan disuruh memasukkan 6 digit PIN yang kamu ingat. Jadi buat 6 digit PIN yang kamu ingat. Jadi bikin PIN-nya yang kamu ingat aja, yang mudah diingat olehmu. Tapi jangan dikasih tahu orang lain. Nah, saya di sini hanya mencontohkan, saya buat 1 2 3 4 5 6. Kalian bisa pakai yang lain ya. Nah, terus di sini konfirmasi PIN Anda atau confirm your PIN. Nah, masukin lagi 1 2 3 4 5 6. Nah, tambahkan email yang dapat digunakan untuk mereset PIN. Jadi suatu saat kalian lupa PIN-nya, kalian bisa reset ke email kalian. Nah, di sini email saya ismailpujisaputra@gmail.com. Ini email saya, kalian bisa pakai email kalian sendiri. Oke, lalu next. Confirm your email atau konfirmasi email Anda. Masukkan lagi email yang sebelumnya. Pastikan sama yang diinputin pertama dan terakhir. Nah, lalu klik save atau simpan. Nah, maka two-step verification sudah diaktifkan atau two-step verification has been turned on. Oke, lalu klik done atau selesai. Nah, nanti kalau kita mau masuk ke WhatsApp kita akan dimintain PIN kayak gini. Nah, ini contoh ya. Nah, gitu, kita masukin PIN-nya tadi, yang tadi. Tapi jangan dikasih tahu orang lain ya PIN-nya. Nah, cukup kalian yang tahu gitu. Jadi walaupun hacker itu bisa masuk WhatsApp, dia nggak bakal bisa masuk WhatsApp gitu, karena harus minta PIN.